adik-adik dia, anak dia, kami sudah berinteraksi selama bulan lebih lama lah gitu ya, lama. Dan bulan ada kesempatan untuk meningkatkan lagi kompetensi di Lampung, diangkat di Lampung menjadi PNS dari 1997 sampai 2017 baru balik. Ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Setelah sekian tahun Bapak tidak mengajar lagi karena dulu pernah mengajar mengisi kekosongan sejak satu Bapak mengajar di SMA Negeri 1 yang ada di Lampung. Karena sebenarnya mengajar itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan teman, ketemu dengan semuanya. Dan mungkin saya tidak perlu perkenalkan lagi ya, tadi dari bahwa yang jelas yang perlu pagi luar biasa, aku suka biologi. Dan ini Bapak masih memiliki satu istri. Dua anak yang pertama sekarang masih semester terakhir di STI, tapi kemarin sudah selesai D3-nya di bidang akuntansi dan sekarang melanjutkan ke manajemen. Itu diajak juga mengabdi dan bergerak membantu bapaknya. Dan yang kedua panggilannya Udin. Di bapaknya, siapa yang mau melamar jadi calon menantu bapak? Kalau pengalaman dari bapak bekerja yang paling mengesankan adalah saat kita bekerja di karya kita dihargai. Kalau di Lampung sudah sekitar 8 kali Bapak masuk ke parade tingkat nasional. Itu adalah merupakan karya tertinggi pada saat itu di masing-masing masing-masing provinsi ini, karena itu mewakili provinsi masing-masing. Itu kebetulan kalau setiap ada festival provinsi, karya-karya Bapak masuk terus ke dalam dia dapat juara satu terus. Penghargaan itu adalah diberikan berdasarkan hasil kita berdasarkan karya seni. Nah, itu kenapa bisa sampai seperti itu? Karena kita memiliki fokus pada saat itu kan, kita fokus berkesenian, kita fokus semuanya dalam menciptakan sebuah karya. Adik-adik pertama yang ini kan apa dulu? Yang pertama adalah konsep ya, konsep karyanya itu seperti apa. Bang Sini nanti keluar daripada konsep itu, pakemnya seperti apa ya. Kalau di Bali biasanya, kalau dulu waktu Bapak terakhir diisi pada saat itu, kalau dulu masih pakem pepeson, pengawak, pengecat sama pekan itu masih sangat kelihatan sekali dominan sekali. Tapi sekarang karena sudah tingkatannya mungkin sudah berbeda lagi, itu sudah tidak kelihatan. Dulu ditekankan adalah namanya ketua. Kalau tadi Bali ya, ketua itu sangat luar biasa sekali. Kalau tidak ada itu dalam tari Bali, mungkin dia booming. Gerak itu seperti apa gitu, akan hilang cepatnya. Contohnya ya seperti tari-tarian yang sekarang ini.
sekali pakai hilang, kita ini tidak bisa merasakan karya itu seperti apa. Bergerak seni, panggung orang ya. Yang pertama adalah konsep karya kita seperti apa. Dari kita mendapatkan cerita dulu, kita mendapatkan ide gagasannya seperti itu. Baru kita merenung. Konsepnya itu diam aja dulu. Kalau bapak ya, pengalaman bapak itu merenung dulu pada saat itu begini. Kadang-kadang dia imajinasi pikiran kita ini udah kemana-mana nih, tiba-tiba begini, maksudnya mungkin seperti ini, otomatis deh. Tapi jangan kita terlalu dibebankan kepada geraknya harus gini, tidak. Biarkan pikiran ini mengalir sendiri. Seperti kita kalau pejamkan mata, gigi lakukan di tangannya. Biarkan aja. Tapi kalau dalam tari tradisi, kalian kan udah tahu tari tradisi ya. Berapa kelompok di sini? 6 ya. Masing-masing kelompok berapa orang? 5 ya. Apa? Jasa. Dia namanya gimana tuh? Wah, nomor kita makan. Anak kecil koni payu. Arif. Anak kecil esensi dari si karakter anak. Arif ini kecil udah apa? Apa ya? Dia udah menurunkan urusan dari teman-temannya. Dia udah gitu aja dia diambil. Ada. Anak kecil. Nanti kalau ada kesulitan kembali dilakukan. Terakhir kalau ini berbentuk sekali. Kenapa? Dulu Pak kalau berkarya itu pasti ngerokok. Identik dengan dulu, identik dengan rokok. Kalau Pak saya ngerokok kasih. Tapi tidak perokok gitu. Tidak perokok. Tapi kalau disuruh merokok habis itu. Satu bungkus itu habis dalam satu membuat karya itu. Paling hanya dapat pesonnya saja. Peson ya. Karena mungkin kalau dengan merokok itu kebiasaan itu berbeda ya, masing-masing memiliki kebiasaan seperti itu. Kalau bapak dulu tidak perokok tapi itu merokok, tiba-tiba udah dapat bangun semuanya, tapi jangan diganggu. Kalau bapak lagi merokok itu semuanya kamu diam, jangan berbuat membuat pikiran ini tidak fokus. Diam aja dia. Tiba-tiba dapat gerakan pemulangan itu boleh ya, gerakan pemulangan. Tahu gerakan pemulangan? Tapi jangan terlalu banyak menghasilkan. Biasanya kan yang dari profesor bisa diambil, yang dari pemijat, yang dari pengawal dibawa pemikir oleh silakan. Karena kita kan bergerak sulit sekali, apalagi zaman sekarang ini kan gerakannya udah macam-macam. Ada satu hitungan udah sekian kali. Yang seperti itu kalau kalian ingin
membuat karya boleh gitu, tapi fokus. Misalnya seperti ini, kalau Bapak dalam berkarya pasti akan lebih baik dia fokus tertidur seperti itu, bergerak dikit aja, karena ini akan tapi dengan apa namanya, dengan yang maksimal kita melakukannya. Jadi jangan beda ya. Kalau kita ngigel, ini kan tidak maksimal ini. Biasa kan kelihatannya kan. Tapi kalau kita kan beda. Kalau kita gini kan beda lagi kan. Satu teknik lagi agar kalian tidak terlalu capek dalam menari. Ini dia kan, pada saat ini pada saat akan pindah sedikit aja. Ini tidak ini. Nah ini yang akhirnya tekanannya itu dia akan membuat apa istilahnya ya? Seperti kita mengunyal bayu seperti itu. Ini keras dia. Ya kanannya. Jadi sampai saat ini kalau Bapak menari yang paling senang itu adalah tari jauh mati. Kita bisa mengunduh bayunya. Kalau orang yang tidak bisa mengunduh bayu, pasti akan kecil. Ya, pasti akan kecil begitu juga dengan kalian. Misalnya ani kene, ini terasa ya, oke untuk sementara itu dulu. Ada yang bertanya? Pertanyaan anak-anak silakan. Ya, silakan bertanya boleh. Terkait dengan apa yang kalian buat boleh. Silakan. Nia mungkin. Ayo Naya. Ayo jangan. Mungkin mau tanya bagaimana mengembangkan dari satu motif gerak menjadi gerak yang lebih yang lain gitu misalnya. Terbang, burung terbang gimana? Nah, kayak cara mengembangkan tadi sudah disinggung sama bapaknya juga. Siapa yang ini burung? Burung ya? Burung enggang. Burung enggang, Kalimantan. Gimana burung enggang? Burung enggang, deskripsi burung enggang itu seperti apa? Kalau deskripsinya tuh burung enggang merupakan burung yang berasal dari daerah Kalimantan. Burung ini merupakan simbol kebesaran dan kemilikan bagi saudara dan biasanya ditampilkan untuk acara hiburan maupun upacara syukur kepada Allah setelah memberikan suatu. Nah, gerakan dasar itu cenderung dalam keadaan ini kami mengambil tema kehidupan sehari-hari. Sama gimana sih burung itu muncul sebagai syukur kepada Tuhan. Enggang apa enggak yang perlu gede itu ya burung? Iya. Yang sensasi Iya. Karena kalian mengambil enggang itu kalau enggang itu besar berarti berat dia ini. Tidak mungkin beratnya seperti ini. sudah observasi Belum? burung enggang tingkah lakunya seperti apa? Iya, jadi Oh ya, begini. Coba kalian itu lihat tari, karena enggang tuh dia kayak begini. iya. Tapi kalau apa namanya, akan lebih ke gerakan-gerakan tari Kalimantan. Ya. Dia kalau gaya tuh gini dia.
Ya. Ya, lebih di sana kalau saya dia memakai eksplorasi. Salah satu ya, karena gerahnya ini burungnya ini terbangnya tidak tinggi, dia kalau Bapak di Lampung sering dilewati burung apa namanya? Apa lagi? Nah terus gini, yang mencari juga. Cendrawasih itu kan hanya ada di yang sedangkan akan yang sudah ada tadi cendrawasih yang kalau menurut Bapak cari aja yang jadi temanya Pelestarian. dia ada bercerita dia di sana ya. Konsepnya konsep dia seperti perahuan jadinya karena ini apa namanya, tapi kan harus ada penopongan, Perubahan karakter. Perubahan peran maksudnya. Udah ada perannya masing-masing. Ya. Tapi tetap di jalur tari ya, jangan ke drama tari jalannya. Ya, Kostumnya sama semuanya nanti. iya harus sama. Jangan dibedakan. Jangan dibedakan. Kalau konsep tari kreasi kan begitu. Ya. Jadi kita tidak bisa membedakan nanti larinya ke fragmen jadinya. Iya, ya benar. Artinya kostumnya harus sama. Kalau ada perubahan itu boleh dalam perubahan kostum misalnya ternyata berubah dia tidak jadi, tapi itu lebih fragmen jadinya. Nah, makanya pemilihan karya, pemilihan konsep itu harus kita sesuaikan juga dengan kemampuan kita. Misalnya cendrawasih, tapi di dalamnya itu ada penghubungannya, ada yang penghubungnya, ada yang melindunginya. Ini yang diambil ini yang mana sih sebenarnya? Biar nggak pecah kalian itu. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar di kelas untuk menyampaikan pengumuman diinformasikan kepada seluruh siswa kelas 10 untuk yang kemarin menukarkan baju agar segera membawa pengganti dari baju yang sudah ditukarkan ke ruang emas sekarang juga. Sekali lagi, diinformasikan untuk seluruh siswa kelas 10 untuk yang kemarin menukarkan baju
agar segera membawa pengganti dari baju yang sudah ditukarkan ke ruang pemasaran juga. Terima kasih. Santi. Kalau saran Pak, cukup pantauan atau misalnya itu aja dengan jenderal musik, jangan ada lagi yang bisa jadi fokus kayak yang mulai ditangkap yang seperti cari latih, konsepnya seperti konsep latih kan, cari latih sebagai inspirasi. bagi pikirannya ya. Pak, itu ya, karena kalau sulit kayaknya kalau belajar boleh dibedakan ya, boleh dibedakan, nggak masalah. Cuma seperti misalnya harinya cari latih lah, bukan yang mengurunya dia kan beda. Klik juga ada, klik kan juga ada toko. ya, tapi dia nggak pandang ya. Ya, tahu beda Cari tari video tari kekele atau tari gelate sebagai referensi. ya. Coba lihat. Dan jangan lupa sekarang ini kan kadang-kadang gerak-gerak luar sudah bisa masuk ya. Gerak-gerak Jawa kadang-kadang sudah bisa masuk. Yang penting kan dia tidak dominan. Lagi ini Cendrawasih ini apa namanya bajang? Lagi siapa? Pojoknya pojok. Ada baju. Apanya mau diangkat? Idenya apanya mau diangkat dari monyet itu? Hanuman kecil. Kalau bukan kecil itu dia bisa itu. Dari pepakunya itu aja pakai. Karakter Hanuman kecil lah. Semuanya di Hanuman, woi. Semuanya bergerak dari Hanuman. Lalu bisa itu semuanya. Halaman beda apa? Beda ras nih, bahasa asing. Berapa kelompok di sini ya? Ya, berapa kelompok? Kelompok itu? Satu kelompok. Kelompok mandi. Oh, Cendrawasih. Ini Beda kelas. Ferdi, satu kelompok mah. Nah, apa?
Baik ya Ujang. Siap, baik itu. Enggak dengar. Kan sudah belajar. Asal kata. Nih godongnya kalau kera itu paling apa namanya, membuat gerakannya paling gampang cari aja sound button yang kayak gitu song gerakannya bagus itu. Kalau yang namanya gerak kan harus atraktif. Kalau bisa atraktif, gerak itu nggak bisa lagi
Ayo, ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Karena untuk berkarya tidak mungkin kita hari ini benar-benar terjadi, nggak akan mungkin. Karena dia akan akan ada pengendapan gerakan yang ini gerakan ini kayaknya perubahan itu pasti akan ada. Perubahan gerak itu pasti akan ada. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ya? Oke, silakan Pak. Maaf. Ya. Gimana? Ada pencerahan? Ada pencerahan? Mendengar cerita dari bapaknya? Ya, semoga bermanfaat ya. Jam kita sampai hari ini sampai 10.40 ya, waktunya lebih 10 menit yang lalu ya. Ya, mungkin mungkin masih ada yang sampaikan Pak? Ya, begini, yang paling inti, yang paling mungkin seorang penata tari dia tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa ada masukan dari penari-penari. Saya sebagai penata tari tidak mungkin mutlak itu adalah karya dari Bapak sendiri. Pendukung itu sangat mempengaruhi. Ya, teman-teman yang lain ada pendukung menarinya itu sangat mempengaruhi sekali dengan karya yang kita buat. Ya, seperti tadi pada saat kita butuh semoga bisa membantu. Pada saat kita kehilangan ide, tiba-tiba ada teman yang bergerak, idenya ada muncul di sana. 90% atau mungkin 75% lah kita bisa karya itu ada di bisa kita buat. 25%-nya itu adalah merupakan bantuan dari masing-masing. Itu sah-sah saja. Di dalam sekarang ini kalau saya membuat tari, pasti akan mencari penari yang bagus kan. Oh itu mah gampang. Dia aja suruh bergerak. Kita hanya merangkumnya saja. Jangan terlalu disulitkan, jangan terlalu kita terpaku pada harus bergerak seperti ini. Munculkan gerakin ulak banget dari jongkok, setengah jongkok, berdiri. Levelnya itu bisa diambil, mainkan level. Oke, Semuanya terus perhatikan, waktunya sudah selesai. Ya. Sebagai penutup Pak pesannya. Ya. Pesan Bapak, semoga ini kalian kalau yang memang fokus menjadi seorang seniman nantinya, menjadi seorang seniman yang baik, menjadi seorang seniman yang memiliki budi pekerti, menjadi seorang seniman yang jujur, menjadi seorang seniman yang bisa dibanggakan. Dan dalam berkarya jangan lupa kita fokus berkarya. Jangan berharap karya itu akan dihargai oleh orang. Jangan berharap karya itu akan akan menjadi karya yang bertahan. Tetap kita
membuat berkarya, berimajinasi itu tidak ada yang ya. Apalagi ini masih kalian masih SMA. Jangan gara-gara kalian fokus untuk sementara sekarang ini kalian meninggalkan yang lain. Boleh fokus, tapi kalian harus memiliki sekarang ini kan udah berbeda ya, berbeda. Orang-orang akan lebih meninggalkan budayanya daripada budaya sendiri. Tapi mudah-mudahan itu tapi tidak. Dulu ya. Tapi sekarang semenjak saya bahwa ada pemerintah ini memberikan apa celah, memberikan mewadahi kalian untuk berkreasi. Saya yakin dan sekolah-sekolah sudah ini juga banyak bertemu penari-penari yang musik yang bagus. Mudah-mudahan kalian tetap melestarikan budaya Bali, budaya tradisi kita. Ya, jadi kesempatan tidak akan datang dua kali, pasti akan datang sekali. Saat mungkin kalian nanti akan bisa bertemu lagi dengan Bapak, mungkin di situ Bapak akan memberikan lagi hal-hal yang berkaitan dengan seni, berkaitan dengan bagaimana usaha. Ya, seperti yang Bapak lihat di awal, Bapak masih dalam kelopak tapi karena Ibu kedekatan saya Bapak dengan Ibu sangat luar biasa. Si anak itu marah. Ya, jadi manfaatkan ilmu yang diberikan oleh ibunya dengan baik. Kalau itu bisa dikembangkan, silakan kembangkan. Belajar di rumah, mengembangkan, jangan di sekolah saja. Belajar yang biasa. Jadi itu aja, dan fokus. Ya, apapun kalau tidak fokus tidak akan bisa. Ini itu aja yang Bapak sampaikan. Dan mohon maaf kalau Bapak ini biasanya Bapak kalau ngajar ini lebih interaksi, praktek langsung. Kalau begini seorang penata itu kadang-kadang dia sulit menyampaikan. Kalau praktek ya kalau juga apa namanya itu biasa. Mungkin ke depan apalagi bertemu dengan kalian di sini. Nah, pada saat praktek nanti akan kembali. Pokoknya Bapak terbuka, Bapak siap. Jadi para Bapak. Oke, itu aja yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Bapak tutup dengan doa bersama. Mungkin tidak Ibu simpulkan lagi, sudah banyak yang diberikan oleh Pak Nyoman. Terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat ya. Pasti akan ada gunanya setelah nanti kalian minggu depan sudah memasuki masa praktek. Ibu mohon disiapkan semuanya. Minggu depan sudah kita ketemu di gedung Serbaguna dengan ide-ide atau dengan konsep yang sudah kalian buat. Itu sudah disiapkan. Ya, kita langsung praktek 2 menit pertama harus sudah ada. Oke, nanti dengan bimbingan Ibu. Di bawah di print out tulisannya, atau kalau sudah ada di kumpul sekarang, biar Ibu bisa revisi, biar minggu depan sudah siap untuk praktek. Ya, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, silakan istirahat.